Pertama, tayangan ini tidak bermanfaat dan melanggar hukum, menyakiti seseorang, membuat tayangan menyakiti seseorang. Itu ada pasalnya bro, hati-hati bro. Kalau saya bisa disantet sama Pak Kim secara live, saya kasih akun YouTube saya ini untuk dia, kalau dia mau. Ada yang membahas bahwa konten ini adalah hipnotis lah, bahwa konten seperti itu bisa kena pasal lah, penyiksaan dan sebagainya. Lucu-lucu banget loh. Kalau memang Bro Fadil nggak puas, ayo boleh masukkan. Memang kalau Bro Fadil ini santet, tapi kalau memang itu Bro Fadil mengagung-agungkan diri, itu bisa santet. Karena saya sudah mengatakan bahwa itu merupakan settingan, bahwa itu merupakan bohongan, dan saya masih menganggapnya hiburan. Tapi kita bongkar rahasia mereka-mereka yang menipu, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu-ilmuwan dan sebagainya. Itu baru kita bongkar rahasianya. Assalamualaikum Sobat Islam. Nama Pak Dim makin viral dengan sepak terjangnya yang kerap mengundang decak kagum para netizen saat melihat banyak video yang diunggah melalui channel YouTube miliknya. Kini banyak video miliknya viral dengan julukan santet online dengan tingkahnya yang coba menyantet jarak jauh dari aplikasi Omet TV baru-baru ini. Dalam channel YouTube Pak Dim in the House miliknya banyak sekali kelucuan dan hal-hal yang menyeramkan, namun saat ini semakin digandrungi oleh banyak penggemarnya. Dan yang paling viral dari Pak Dim ketika dirinya menyantet orang-orang Israel dengan judul "Mari Kita Bantai Israel" dalam video berseri baru-baru ini. Akan tetapi rupanya kegiatan Pak Dim dengan santet online di YouTube tidak dienakan oleh sebagian kalangan dan menganggap itu adalah tontonan yang kurang bermanfaat, walaupun banyak pula yang mendukung karena ini termasuk ke dalam tontonan hiburan. Datang dari channel paranormal Papi Seto yang menganggap itu adalah tontonan yang bisa merusak mental anak cucu bangsa, lalu dari Teguh Iqbal Johar yang juga membahas itu adalah tontonan demi konten, dan TIJ juga menantang dirinya untuk disantet dan siap memberikan akun miliknya jika Pak Dim bisa menyantet TIJ, ungkapnya. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Dan ingat, kalau saya bisa disantet sama Pak Kim secara live, saya kasih akun YouTube saya ini untuk dia, kalau dia mau. Makin viral YouTuber gondrong asal Jakarta Pak Dim in the House dengan banyaknya video dirinya ketika menyantet secara online sekarang ini. Pak Dim yang dikenal bisa menyantet secara jarak jauh ikut membuat sejumlah tokoh praktisi dan juga ahli spesialisasi pengobatan santet ikut angkat bicara. Pertama, tayangan ini tidak bermanfaat dan melanggar hukum, menyakiti seseorang, membuat tayangan menyakiti seseorang. Itu ada pasalnya bro, hati-hati bro. Menurutnya tayangan Pak Dim tidak bermanfaat karena dampaknya buat anak kecil tidak baik terkait mental, dan tayangan Pak Dim juga melanggar hukum serta ada pasalnya juga, ungkap Papi Seto. Dan yang kedua, jangan samakan ilmu hipnotis dengan santet karena itu jauh berbeda, ungkapnya. Kemudian bahwa Pak Dim punya dasar hipnotis dan itu beda dengan santet karena bisa memanipulasi orang dengan membuat orang lain emosi terlebih dahulu, lalu kemudian masuk. Hati-hati, karena Papi basicnya juga orang hukum. Ya, hati-hati membuat tayangan begitu. Ada dua pasal ya yang terlihat di Papi. Lanjutnya, hati-hati dari sisi hukum karena dengan mudah orang bisa melaporkan, maka hati-hati, ungkap Papa Seto dalam videonya. Sementara Teguh Iqbal Johar atau biasa disebut TIJ juga menyatakan bahwa itu hanya dilakukan dengan teman sendiri yang sudah diajak untuk kolaborasi atau berakting dan pura-pura terkena santet, ungkapnya. Kemudian TIJ menantang Pak Dim untuk membuktikan dan siap memberikan channel YouTube-nya apabila Pak Dim bisa membuktikan untuk menyantet TIJ secara online. Dan ingat, kalau saya bisa disantet sama Pak Kim secara live, saya kasih akun YouTube saya ini untuk dia, kalau dia mau. Karena saya sudah mengatakan bahwa itu merupakan settingan. Saya persembahkan akun ini untuk Pak Dim apabila bisa menyantet saya, walaupun akun ini tidak berharga,
karena ini sarana untuk edukasi, dan kalau edukasi ini tidak bermanfaat, maka saya serahkan akun ini untuk dia. Kalau emang itu bisa mempengaruhi atau bisa terbukti bisa menyantet saya, ungkap TIJ dalam videonya. Di sisi yang berbeda, Marcel Radipal atau pesulap merah tampak mendukung dengan kegiatan Pakdim dan menganggap itu adalah konten hiburan dalam videonya. Ada yang membahas bahwa konten ini adalah hipnotis lah, bahwa konten seperti itu bisa kena pasal lah, penyiksaan dan sebagainya. Lucu-lucu banget loh orang-orang ya. Kemudian Marcel juga membuktikan santet online sama persis seperti yang dilakukan Pakdim. Dan di akhir videonya Marcel Radipal mengatakan bahwa dari konten seperti itu tidak ada yang dirugikan, jadi jatuhnya cuma sekedar hiburan, dan kalau kamu suka dengan konten-konten seperti itu ya tonton, tapi kalau kamu tidak suka dengan konten semacam itu ya gak usah ditonton. Tapi ketika orang buat konten hiburan mau sesakti apapun, gua pribadi tidak akan membongkar rahasianya kalau tidak menipu, ungkapnya. Jadi gue ingatkan sekali lagi guys, hormati mereka-mereka yang menghibur dengan konten-konten atau kreativitasnya, entah itu keajaiban, kesaktian dan sebagainya. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi positif yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.